Yo yo yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau ngebahas tentang jomblo prinsip dan jomblo nasib. Mungkin sebagian orang udah ada yang tahu tentang hal ini, tapi sekarang kita akan bahas lagi. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yoroshiku ne, mohon bantuannya lah, pokoknya itu aja. Oke, kalian tahu Jonas? Ya, Jonas, jomblo ngenes. Sebenarnya mau jomblo prinsip atau jomblo nasib tetap aja itu sama-sama Jonas juga. Tapi bedanya bagi jomblo prinsip Jonasnya beda. Jonas jomblo happiness, sedangkan Jonas bagi jomblo nasib yaitu jomblo ngenes. Udah tau lah ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu jomblo prinsip. Jomblo prinsip adalah jomblo yang berprinsip. Maksudnya jomblo yang punya pendirian dan komit. Jadi mereka itu nggak terlalu memfokuskan dulu urusan asmara. Bukan karena nggak laku atau susah cari pasangan, tapi emang prioritas utama mereka bukan itu. Walau sebenarnya mereka punya kesempatan yang mudah untuk mendapatkan pasangan. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mau cari dulu pasangan. Yang pertama, mungkin ingin fokus belajar atau sekolah, ingin fokus ke kerjaan atau karir. Jadi kalau punya pasangan mungkin takutnya mengganggu ke karir mereka. Karena harus membagi dua antara karir dan asmara. Apalagi kalau yang kerjaannya sibuk banget, yang kerjaannya jauh luar kota. Jadi nggak ada waktu, bakal susah. Walaupun ada sebagian orang yang katanya punya pacar itu untuk penyemangat hidup. Kok pacaran untuk penyemangat hidup? Agak aneh ya. Yang kedua, karena trauma. Trauma karena masa lalu, yang mungkin kisah cintanya itu tak berjalan baik. Misalnya karena ditinggalkan pasangannya, sering dikhianatin, diselingkuhin, dan macam-macam lah. Ditinggal nikah mungkin, kayak gua. Ku menangis membayangkan. Tunggu. Gua mau klarifikasi dulu ya, masalah pribadi. Takutnya ada yang kesindir, karena kan zaman sekarang penyakit sindir sedang merajalela. Jadi kita nyindir ke satu orang, dan 100 orang kesindir. Kita nggak nyindir sama sekali, ada juga yang kesindir. Bahkan kita cuma update status atau postingan, yang padahal itu bukan untuk mereka, tapi hanya kita suka dengan postingan itu, ada juga yang kesindir. Kadang gua heran sama orang kayak gitu. Seakan-akan kita nulis status itu untuk dia, padahal bukan untuk dia, jadi kegeeran, kebaperan. Emang cerita hidup gue cuma lu doang? Enggak kan? Enggak. Gue gak ada niat ini kayak gitu, tapi baper. Jadi gini ya guys, misalkan lu punya pacar, terus lu putus sama pacar lu karena ada masalah, terus udah jadi mantan kan? Nah, terus beberapa kemudian mantan lu nikah. Lu sedih gak? Nangis gak? Kecewa gak? Ya gak usah lah. Emang udah jadi mantan ini, buat apa nangis? Kecuali lain cerita, gini. Lu punya pasangan nih. Lu lagi ngejalin hubungan, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hubungan kalian berakhir. Jadi berpisah bukan karena keinginan kalian. Misalkan si ceweknya dijodohin sama orang tuanya gitu. Dan kalian nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa pasrah dan menerima pahitnya kenyataan. Bukan karena tak ingin berjuang, tapi karena ya gitulah. Jadi kalian berdua saling sayang, tapi takdir berkehendak lain. Jadi bukan salah siapa-siapa sih. Jadi bukan karena salahmu, bukan karena salahku, tetapi kita tiada berdaya. Kayak lagunya Rhoma Irama. Bukan karena salahmu, bukan karena salahku, tetapi kita tiada berdaya. Udah stop. Itu sedikit klarifikasi. Sekarang kita kembali ke tank top. Maksudnya kembali ke pembahasan. Next. Dan yang kedua adalah jomblo nasib. Jomblo nasib bisa disebut dengan jomblo ngenes. Jadi jomblo nasib itu adalah orang yang pengen banget punya pasangan, tapi susah untuk ngedapetin. Walau mereka udah mencari kemana-mana, dari timur ke barat, selatan ke utara, dari Sabang sampai Merauke, mendaki gunung, lewati lembah, sungai yang indah, mengalir deras di samudra, bersama teman berpetualang. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Tapi menurut gue ada kesalahan dari mereka kenapa bisa susah dapetin pasangan. Salah satunya adalah terburu-buru. Mereka terlalu terburu-buru dalam mencari pasangan. Jadi kayak ngechat di FB misalkan ya, terus minta WA, di chat dikit biasa aja langsung baper, terus langsung ditembak walaupun belum ketemu sama orangnya. Jadi bisa dibilang pacaran online lah gitu ya. Mungkin cara itu akan berhasil, tapi hanya akan berhasil ke cewek-cewek bocil, labil, pokoknya yang masih muda untuk dimodus-modusin lah. Kadang kalau ada cewek yang kasih WA ke lu, jujur dia ngasih bukan ke lu doang, banyak cowok lain yang dia kasih.
Jadi lu akan diseleksi dan disortir dari beberapa kontak cowok yang udah ada di handphonenya. Jadi lu bakal kayak ikutan audisi lah, kayak ikutan take me out. Karena cewek yang bagus itu jarang ngasih WA ke orang yang baru kenal. Jadi dia itu punya prinsip dan komit lah. Jadi nggak gampangan, nggak murahan gitu. Nggak kayak teman-teman gue. Maksudnya nggak kayak teman gue. Satu, nggak teman-teman. Terus yang kedua karena beban. Dikarenakan karena teman-temannya udah punya pasangan, udah ada yang nikah, jadi lu terbebani sama hal itu. Apalagi ada yang nanyain kapan nikah. Kadang kita suka kesel ya kalau ada yang nanya kayak gitu. Sebenarnya kalau ada yang nanya kapan nikah, lu jawab aja, kapan nikah? Kapan-kapan? Simpel kan? Atau kapan nikah? Doain aja yang terbaik. Sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet juga, nggak usah dimasukin hati. Kayak teman gue, dia terlalu baperan orangnya. Kadang yang bikin beban juga sih omongan orang-orang. Jadi omongan orang lain, tetangga, saudara, orang tua, jadi kepikiran dan akhirnya tergesa-gesa dalam mencari pasangan. Takutnya kalau gitu tuh, cari pasangan itu bukan karena cinta, tapi karena keadaan atau paksaan. Ya walaupun ada sebagian orang yang bilang cinta akan datang dengan sendirinya, tapi menurut gue enggak sih. Nah, sebenarnya lu jangan terlalu tergesa-gesa dalam mencari pasangan. Santai aja, step by step. Ikuti prosesnya. Kayak yang ada di sungai, mengambang, mengikuti arus air. Going to flow. Pokoknya buat kalian yang Jones alias jomblo ngenes, mulai dari sekarang jadilah jomblo yang berprinsip. Jangan murahan, karena cewek mana yang mau sama lu, ya walaupun lu jomblo tapi ngedeketin semua cewek. Jadi cowok juga jangan gampangan, jangan kayak temen gue lah. Yang ngerespon dikit ditembak. Nah, pokoknya lu harus jadi hijau tomat. Tahu hijau tomat? Ikatan jomblo terhormat. Kayak gue. Kayak gue lagi pokoknya yang baik-baik kayak gue lah. Sombong amat temen gue. Jadi santai aja, karena semua makhluk yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Jadi woles, kayak kelam. Tapi kalau misalkan ya jodoh lu dari dulu sampai sekarang belum ada, mungkin jodoh lu udah meninggal sejak lahir. Enggak, bercanda. Jadi pokoknya buat lu yang single alias jomblo, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, tapi tetap melakukan hal yang positif. Jangan sampai merugikan orang lain, apalagi sampai miras, judi, narkoba, tawuran, dan hal-hal yang negatif lainnya. Selagi masih single, puas-puasin hidup lu lah. Karena kalau udah punya pasangan, apalagi kalau udah nikah, prioritas utama lu bukan lagi teman, tapi pasangan lu atau istri lu. Karena yang pacaran pun belum tentu bahagia, pasti ada masalah, bertengkar, jadi galau, apalagi yang LDR, wah susah. Yang LDR itu harus punya prinsip, komit, tidak mudah goyah, karena LDR itu cobaannya berat. Hanya pasangan-pasangannya hebat lah yang bisa melewati itu. Kayak sahabat gua, Igon dan Ismi. Ini orang yang sebentar lagi mau nikah dan bukan mau nikah, udah nikah ya, dan udah mau punya anak. Selamat bro. Semoga anaknya soleh dan solehah. Amin. Oke. Sekian. Oke guys. Jadi buat kalian yang single, gak usah terburu-buru dalam mencari pasangan. Karena kesenangan didapat bukan dari pacaran juga. Jadi lakuinlah apa yang ingin kalian lakuin, tapi tetap dalam hal positif. Bersenang-senanglah bersama kawan-kawan dan sahabatmu. Buatlah cerita bersama mereka. Karena kisahmu gak selamanya harus tentang pacar. Oke, segitu saja videonya. Saya Sandy. Nama saya Sandy gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.